Sebagai mahasiswa, kita pasti sering banget ketemu oleh dua jenis rapat. Rapat resmi yang penuh aturan dan rapat non-resmi yang santai tapi tetap penting. Di video kali ini kita akan menunjukkan perbedaan keduanya, yang dimana perbedaannya itu terletak dari suasana, cara bicara, maupun topik yang akan dibahas. Nah, pada rapat kali ini kita akan melihat bagaimana rapat akan berlangsung secara nyata di dunia organisasi mahasiswa. Selamat pagi. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Boleh duduk ya? Ya, silakan duduk. Oke, langsung aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dalam rapat persiapan dan juga pembagian tugas studi tour ke ANDRI untuk mahasiswa administrasi publik angkatan 2024. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fatul Rahmat selaku moderator yang nantinya akan memandu jalannya rapat pada kali ini. Dipersilakan kepada rekan-rekan semua untuk memperkenalkan diri. Saya Naila, saya isi sebagai sekretaris untuk mencatat apa yang kita bahas nanti agar mudah untuk menyampaikan ke mahasiswa untuk mengikuti kegiatan nanti. Saya Zalfa selaku perwakilan dari mahasiswa. Saya Anita selaku koordinator lapangan. Saya Dinda sebagai ketua pelaksana. Oke, karena semua rekan-rekan sudah memperkenalkan diri, saya berharap semoga rapat ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa mendapatkan poin yang akan dibahas pada hari ini. Untuk itu, sebelum rapat dimulai, saya juga ingin menyampaikan tujuan dari rapat kali ini. Jadi, rapat kali ini tuh untuk merapikan peserta studi tour, menyepakati teknis keberangkatan, serta membagikan tugas kepada panitia dan juga pendamping. Untuk semua peserta rapat dipersilakan bertanya dan juga memberi tanggapan jika ada yang belum jelas. Baik, sebelum mengawali rapat pada kali ini, saya persilahkan kepada Saudari Dinda sebagai ketua panitia yang akan menyampaikan gambaran umum kegiatannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Fatwah. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan kegiatannya. Jadi untuk kegiatannya ini yaitu studi tour ke ANDRI yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2025. Nah, tujuan dari kegiatan ini tuh untuk memberikan pengalaman langsung terkait pengelolaan arsip oleh lembaga negara. Jadi kita perlu memastikan seluruh peserta ini memahami jadwal dan aturan yang akan kita persiapkan. Terus juga saya berharap kepada panitia ini harus memastikan peserta ini tetap tertib dan mengikuti arahan selama kunjungan. Dan pembahasan ini tuh harus jelas kepada seluruh peserta supaya tidak kebingungan pada saat hari H. Oke, terima kasih kepada Saudari Dinda yang sudah menjelaskan tujuan terkait rapat kali ini. Untuk pembahasan berikutnya, saya persilahkan kepada sekretaris yaitu Saudari Naila untuk memaparkan draft terkait jadwalnya. Oke, untuk jadwal keberangkatan ini sudah dibahas dengan Saudari Dinda sebagai ketua pelaksana. Jadi titik kumpulnya ini berada di kampus Pakpatan pukul 7 pagi. Agendanya itu kita ke ANDRI meliputi registrasi, ada museum arsip, sesi materi, tur fasilitas, dan dokumentasi. Jadwal lengkapnya nanti akan saya bagikan di grup setelah rapat ya. Dan untuk panitia dimohon untuk mengkondisikan peserta supaya datang 10-15 menit lebih awal supaya pendataannya lebih mudah. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan terkait jadwal? Nah, sepertinya cukup. Sedikit tambahan. Mungkin nanti kita butuh pengingat di H-1 hari H ya? Oke, nanti akan saya atur untuk remindernya. Oke, karena terkait jadwal sudah clear, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Untuk pembahasan berikutnya, kita akan masuk ke pembagian tugas. Nah, kepada Saudari Anita sebagai koordinator lapangan, dipersilahkan untuk menyampaikan rancangan terkait tugas divisi.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pembagian tugas pada divisi transportasi atau bagian transportasi, tugasnya mengkoordinir kendaraan dan memastikan peserta ini hadir tepat waktu. Kemudian pada bagian konsumsi, bertanggung jawab atas snack dan makan siang, menunya diatur saja. Kemudian pada bagian dokumentasi, tugasnya ini mengambil foto dan video selama kegiatan. Jangan sampai ada yang terlewat pada bagian dokumentasi. Dan yang terakhir ini pendamping mahasiswa. Jadi tugasnya ini memastikan disiplin dan keamanan peserta. Mungkin itu aja. Oke, untuk pembagian tugas ini bagaimana? Apakah ada tanggapan? Saya ada saran, jadi mungkin setiap divisi nanti diminta memberi update kepada peserta yang ikut 2 hari sebelum keberangkatan ya, jadi biar kita lista gampang. Gitu. Baik, nanti saya akan buatkan formatnya. Oke, untuk memastikan kesiapan, saya persilakan kepada perwakilan dari peserta yang nantinya ikut ke ANDRI, kepada Saudari Jalpa dipersilakan untuk menyampaikan masukan. Secara umum peserta siap mengikuti kegiatan, namun kami tuh berharap ada informasi jelas mengenai hal apa aja sih yang harus dibawa dan aturan pakaian yang harus digunakan supaya peserta bisa mempersiapkan dan tidak ada kesalahan dalam menggunakan dress code. Oke, baik, terima kasih Jalpa atas masukannya. Untuk hal ini akan disampaikan oleh Saudari Dinda selaku Ketua Pelaksana kegiatannya. Dipersilakan kepada Saudari Dinda. Baik, terima kasih. Terkait itu, peserta memang sudah diwajibkan untuk membawa alma mater serta membawa identitas diri, alat tulis, juga menjaga etika selama kunjungan. Peserta juga dihimbau untuk tetap membawa air minum pribadi dan menjaga ketertiban selama kunjungan tersebut. Oke, baik, apakah ada tanggapan dari koordinator lapangan atau dari perwakilan mahasiswa? Sedikit tambahan, untuk panitia dimohon membuat grup untuk persiapan dan koordinasi di hari H. Terkait hal ini sih nanti akan dibuatkan grup untuk grup khusus untuk supaya mempermudah dalam pengkoordinasian. Oke, apakah ada lagi? Saya memberikan sedikit saran untuk bagian transportasi. Mohon semuanya ini datang tepat waktu agar keberangkatan kita ini tidak tertunda. Oke, baik, terima kasih atas masukan dan tanggapannya. Apakah semua sudah jelas? Jelas. Oke, baik, karena semua poin sudah kita catat dan kesimpulan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan rapat pada hari ini. Jadi yang pertama itu jadwal keberangkatan dan agenda di ANDRI itu telah disetujui. Untuk yang kedua, pembagian tugas panitia sudah ditetapkan. Dan yang ketiga, peserta wajib mengikuti aturan berpakaian dan juga membawa perlengkapan yang telah diinformasikan sebelumnya. Dan untuk informasi yang keempat itu, semua informasi final akan dibagikan melalui grup chat. Dan untuk panitia diminta tetap berkoordinasi sampai hari H pelaksanaan. Mungkin terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan sebelumnya. Mungkin rapat resmi ini saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Makasih ya udah nyempetin waktu buat kumpul. Hari ini tuh kita mau bahas persiapan kegiatan yang udah kita omongin ya. Itu book talk season. Itu tuh kayak kalian udah tahu kan pasti kayak kita tuh mau adain kegiatan berbagi pengalaman baca sama tukar buku bersama. Kalian juga pasti suka baca kan? Makanya join rapat ini. Jujur aku excited banget karena ini acara pertama kita gak sih? Kayak yang konsepnya santai tapi tetap ada nilainya. Ih, betul banget. Tadinya sih aku ngira nggak lengkap karena jadwal kita yang beda-beda, tapi ternyata lengkap. Keren banget. Bener banget, ini udah pas waktunya dan aku juga udah nyiapin beberapa catatan kecil biar rapatnya itu berjalan terarah. Dan pastinya aku udah nyiapin ice breaking. Aku setuju banget. Keren banget. Ide yang bagus banget. Aku excited, very excited. Oke, karena udah pada siap, kita langsung mulai aja kali ya. Sebelum masuk ke inti acara yang mau kita bahas, kita ngobrol dulu aja. Mungkin obrolannya lebih ke alasan kenapa kita mau bikin acara ini gak sih? Menurut aku sih acara ini tuh penting banget karena jarang gak sih ada yang ngangkat kegiatan tuh bener-bener ke minat baca. Terus juga acaranya santai dan bisa banget buat berbagi cerita. Setuju banget, dan ini tuh acaranya bisa jadi ruang berbagi referensi buku. Karena kadang kita juga suka baca buku,
tapi nggak ada orang yang buat bagi cerita apa yang udah kita baca, ya kan? Iya, betul banget. Nah, aku pribadi sih suka banget ya sama acara yang kayak gini tuh, karena kita jadi bisa saling berbagi pengalaman tentang buku-buku yang udah kita baca. Dan siapa tahu abis acara ini kita minat baca kita jadi makin meningkat ya sih. Oke, berarti kita udah kebayang kan mau ngapain nih. Jadi karena anak sekarang itu udah mulai turun minat bacanya, jadi kita langsung aja kali ya mulai ke bahas konsep acaranya. Jadi konsep acaranya tuh simple dan santai. Nanti kita tuh mau bikin sharing pengalaman baca buku, terus juga ada sesi tukar buku juga. Jadi orang tuh nggak cuma datang buat cerita aja, tapi juga dapat buku baru, pengalaman baru juga. Referensi buku ya yang baru ya. Oke, udah kebayang nih acaranya bakal gimana. Terus nanti biar makin seru tuh aku mau adain ice breaking di sesi acara kita. Jadi ya biar makin enak dan suasananya makin seru tuh, nanti aku mau siapin ice breaking dulu sebelum masuk ke sesi cerita bukunya. Nah, yang tadi aku udah nyiapin ice breakingnya kan, jadi ya tenang aja deh, nanti pasti seru banget. Setuju banget tuh ada ice breaking, karena kalau misalkan langsung ke acara tukar cerita bukunya itu kayak langsung ini gak sih kaku gitu, karena belum pada kenal juga kan dari pesertanya, jadi harus ada ice Fun-fun breaking. aja. Iya, betul banget. Menurut aku juga konsepnya udah pas banget sih, tinggal kita bikin lebih detail lagi aja. Oke, kita bahas alur acaranya dari awal kali ya. Aku yang buka acara nanti, sapa peserta dan jelasin konsep acara, jelasin juga tujuan acara dan tata tertib acara kali ya, sederhana aja biar tetap makin kayak deket aja gitu, santai. Tapi kayaknya harus ada warming up-nya singkat kali ya sebelum masuk ke sesi selanjutnya gitu. Setuju banget, karena kalau ada warming up tuh pesertanya biar ngerasa disambut gitu, biar nggak tiba-tiba langsung ke acara inti. Jadi peserta iya, itu nggak bingung mau ngapain selanjutnya. iya, terus mereka nggak bisa Setuju, masukannya kita jalani nanti. Mungkin kita langsung coba ke ice breaking aja dan minta tolong sama Anita kali ya buat jelasin konsep ice breakingnya. Tadi kan kamu udah bilang tuh mau bikin ice breaking ya, betul, langsung aja. Ya, jadi untuk ice breaking ini aku pakai permainan judul buku yang cocok sama mood kamu hari ini. Nah, biar fun dan suasana tuh nggak tegang gitu. Boleh tuh. Lucu juga tuh ice breakingnya, bisa bantu buat cairin suasana juga. aku bantu pantau deh waktunya pas nanti ice breaking. Boleh banget. Nah, mungkin untuk bahas alur selanjutnya kita langsung aja kali ya ke Mbak Dinda. Jadi untuk alur selanjutnya itu peserta itu nantinya punya waktu 3-5 menit buat cerita tentang buku yang mereka bawa. Terus juga aku yang nanti atur alurnya gimana. Kayak kita kasih ruang juga masih buat tanya jawab kecil-kecilan gitu ya. Biar suasananya lebih interaktif. Iya, benar. Pasti dari peserta juga kan banyak yang mau sharing ya tentang buku yang mereka baca gitu. Jadi Boleh. Tapi singkat aja kali ya biar kita efisiensi waktu juga. Oke, lanjut aja kita bahas ke alur berikutnya. Buat Anita kali ya, coba jelasin yang udah kita bahas kemarin. buat alur berikutnya itu nanti akan ada aku siapin nomor undian. Gitu. Nah, peserta ini bisa pilih buku sesuai nomor yang mereka dapat, jadi lebih adil dan seru. Biar semuanya jelas, aku mau jelasin dulu pembagian tugas kita kali ya. Dari tadi kan kita udah kebayang nih mau ngapain. Nah, di sini ada Dinda. Dinda tuh jadi koordinator acara. Jadi Mbak Dinda nih yang bikin rundown, pokoknya yang ngatur alur acara, ngatur waktu buktaknya tuh kayak gimana, pokoknya peserta mau sharingnya tuh kayak gimana. Nah, ada aku yang mimpin rapat, buka acara, jaga alur acara, dan bantu koordinasi pas hari H bantu Mbak Dinda. Pokoknya kita sama-sama aja. Di sini ada Fatwa, di sini ada sekretaris dan dokumentasi. Mungkin bagian nyatet-nyatet hal kali ya, hal-hal yang penting gitu, siapin daftar hadir, absen, foto-fotoin kegiatan nanti. Pokoknya ini acara yang simple tapi tetap berkesan. Oke? Nah, di sini ada Anita juga ice breaking dan book swap. Anita ini yang handle ice breaking, pokoknya seru-seru games tuh kamu ya. Kayak jadwalnya yang buat sesi tukar buku tuh gimana nanti kamu pokoknya bikin lah gitu. Dan ada Zalfa tuh perlengkapan yang publikasi
komunikasi. Pokoknya kita semua bareng-bareng aja di sini. Tapi Zalfanya lebih handle ke cari tempat, kursi mungkin poster, ya benar-benar tempat gitu. Terus nyiapin bantu Anita kotak undian juga, sama Fatwa buat publikasi dan dokumentasi gitu kali ya. Apakah udah jelas buat pembagian tugasnya? Jelas. Oke. Tambahan juga ya buat semua panitia yang hadir untuk hadir 30 menit sebelum acara dimulai gitu. Jadi kita mau ada briefing dulu sebelum mulai acara. Aku bakal atur sih perlengkapannya, terus kebutuhan kita juga, kebutuhan sementara kita itu ruangan yang nyaman, kursi melingkar, kotak undian plus nomor, daftar hadir, poster kegiatan, snack ringan, sama handphone buat timer dan dokumentasi. Oke, kayaknya untuk perlengkapan aman. Untuk waktu dan tempatnya gimana ya itu acaranya? Kayaknya enaknya waktunya tuh di hari Sabtu sore kali ya, biar vibes-nya itu Sore enak kali ya, santai sore. gitu. Iya betul, boleh banget tuh, karena biar pesertanya abis acara bisa sambil ngobrol santai juga. Boleh Zalfa nanti cari aja tempatnya. Oke, makasih semuanya. Kita mungkin segitu aja kali ya kita bahas buat rapat sekarang. Mungkin next kita bakal ngomongin lagi. Karena konsep ini udah matang banget, udah mantap. Semoga acara nanti berjalan lancar dan seru. Amin. Mungkin segini aja yang kita bahas. Sampai ketemu di hari H. Jangan lupa ya buat update. Pokoknya kita saling kabarin aja progresnya supaya nggak saling tahu juga persiapannya. Semangat semua. Terima kasih. Terima kasih juga. Dari simulasi yang telah ditampilkan tadi, dapat disimpulkan bahwa rapat resmi dan non-resmi memiliki perbedaan yang jelas. Rapat resmi bersifat terstruktur, formal, dan menghasilkan keputusan yang harus dijalankan. Sedangkan rapat non-resmi bersifat santai, lebih fleksibel, dan digunakan untuk menyusun ide serta menyelesaikan masalah secara informal. Keduanya memiliki fungsi masing-masing dan sering saling melengkapi dalam proses kerja maupun kegiatan kelompok.